Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audinia Riastianima dari kelas Farmasi 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dekalogi, yaitu perjalanan obat dan fase-fase yang dialaminya, dimulai dari fase biofarmasi hingga fase ekresi. Mari kita lihat penjelasannya. Ya, memasuki penjelasannya, di sini ada salah satu contoh gambar yang saya buat sendiri, yaitu contoh perjalanan obat dengan fase-fasenya yang dimulai dari proses biofarmasi dan yang terakhir yaitu proses ekresi. Kita memasuki proses yang pertama, yaitu proses pemberian obat dapat dilakukan dengan cara oral, melalui mulut, topikal, dioleskan melalui kulit, inhalasi melalui hidung, intramuskular disuntikkan ke otot, subkutan disuntikkan ke bawah kulit, intravena disuntikkan ke pembuluh darah. Pada proses pertama terjadi yaitu fase biofarmasi atau farmasetika, yaitu fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini menyatakan bahwa obat sudah siap dikonsumsi atau diabsorpsi. Proses kedua yaitu distribusi zat obat diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang ketiga yaitu disintegrasi, proses hancurnya obat di dalam lambung. Pada kedua proses ini terjadi fase yaitu fase farmakokinetika, yaitu fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Saya jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama, proses absorpsi atau penyerapan. Obat yang bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara, umumnya yaitu oral atau melalui mulut, contohnya menelan tablet aspirin. Intramuskular, contohnya mendapat vaksinasi flu dalam otot lengan. Subkutan, contohnya suntik insulin tepat di bawah kulit, dan lain-lain. Dengan berbagai cara tersebut, obat melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Setelah dikonsumsi dan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah, khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik yang disebut lintas pertama obat atau first phase effect. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah diabsorpsi, maka obat akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan dan harus melalui membran sel agar tercapai pada efek aksi. Yang ketiga yaitu metabolisme. Tujuannya yaitu pengubahan obat yang sudah dipecah dan melakukan tugasnya agar mudah diekresi ginjal. Hal ini menjadikan lebih hidrofil. Yang terakhir yaitu ekresi atau pengeluaran obat dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit atau bentuk asalnya. Memasuki proses keempat yaitu proses metabolisme, pertemuan zat obat dengan zat kekebalan tubuh. Di sini zat racun obat akan dilumpuhkan, sedangkan zat obat yang bermanfaat akan diolah sehingga dapat berkhasiat sebagai obat. Fase yang termasuk yaitu fase farmakodinamika, yaitu fase obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Atau artian lainnya yaitu obat sudah bereaksi, memiliki manfaat, dan berkhasiat. Memasuki proses terakhir yaitu ekresi, proses pembuangan zat obat yang tidak diserap oleh tubuh, biasanya melalui air kencing, kotoran, keringat, pernafasan, air susu ibu, dan air liur. Yaitu fase ekresi, pengeluaran obat dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit atau bentuk asalnya. Contoh lainnya yaitu yang A melalui kulit dengan ekresian bersama keringat, yang B melalui paru-paru dengan pernafasan keluar, terutama berperan pada anestesi umum, anestesi gas, atau anestesi terbang.
Yang C yaitu hati melalui saluran empedu, terutama obat untuk infeksi saluran empedu. Yang D air susu ibu, misalnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloida lain. Untuk air susu ibu ini harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi atau toksis pada bayi. Dan yang terakhir melalui usus, misalnya sulfonamida dan preparat besi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang dimengerti ataupun salah dalam pengertian di dalam dekalogi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.